Ada kalanya hidup terasa seperti labirin tanpa pintu keluar. Kita berjalan, berusaha, berharap, namun tetap saja merasa ada sesuatu yang kurang. Seperti ada pintu yang seharusnya terbuka, tapi tak kunjung terbuka. Mungkin karena kita belum memegang kuncinya. Atau lebih tepatnya, belum menyadari bahwa kuncinya selama ini telah ada di dalam genggaman kita sendiri. Tuhan tak pernah bermain-main dengan takdir. Ia tidak menciptakanmu dengan sia-sia. Setiap dizir napasmu, setiap luka yang kau tanggung, setiap harapan yang kau peluk erat, semuanya adalah bagian dari rancangan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Dan sekarang, mungkin inilah saatnya. Saat di mana Tuhan berbisik lebih keras dari biasanya, berkata, "Yi, ambil kunci ini." Tapi kunci itu bukan benda. Ia tidak terbuat dari logam atau kayu. Kunci itu adalah perubahan. Sebuah transformasi yang lahir dari keberanian untuk berkata, "Aku siap." Sebuah keputusan yang mengguncang bumi dan mengirimkan sinyal ke langit bahwa kamu tak lagi bersembunyi dari panggilanmu. Bahwa kamu telah siap melangkah ke dalam takdir yang sudah menantimu sejak awal penciptaan. Banyak yang terpilih, namun sedikit yang mengenali panggilannya. Bukan karena mereka tidak layak, tapi karena mereka terlalu sibuk mendengar dunia, hingga lupa mendengar bisikan jiwa. Dunia mengajarkan kita bahwa panggilan harus spektakuler, penuh sorotan. Tapi Tuhan bekerja dalam keheningan, dalam keraguan, dalam kesunyian malam. Saat air mata jatuh tanpa suara, di sanalah kunci itu muncul. Dan hari ini, mungkin inilah waktu di mana kamu akhirnya menyadari, kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jika hatimu mulai bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Dan panggilan itu tidak akan berhenti sampai kamu menjawab. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian penting dalam pesan ini, izinkan aku mengajakmu untuk mengambil langkah pertama yang sederhana, namun penuh makna. Tekan tombol like sebagai bentuk rasa terima kasih pada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak lagi tertinggal pesan yang bisa mengubah jalan hidupmu. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena takdirmu bukan sekadar untuk ditemukan, ia harus dihidupi. Kini saatnya membuka pintu itu. Ambil kunci ini. Dan mari kita mulai. Bagian 1. Mahkota favor ilahi. Itu berat, bukan sekadar gelar. Takdir yang agung tak datang dengan pelukan yang lembut. Ia datang dalam bentuk tanggung jawab yang membakar, dalam panggilan jiwa yang mengguncang. Banyak yang mengira menjadi yang terpilih adalah tentang menjadi istimewa, dikagumi, dihormati, dipuja. Tapi tidak. Favor ilahi bukanlah mahkota emas yang hanya untuk dipamerkan, melainkan beban suci yang harus dipikul dengan ketulusan, keberanian, dan kerendahan hati. Ketika Tuhan memilih seseorang, Ia tidak sedang menawarkan jalan pintas menuju kemuliaan. Ia sedang mempercayakan satu bagian penting dari rencana besarnya kepada manusia yang masih berjuang memahami dirinya sendiri. Dan disitulah letak keajaibannya. Tuhan tidak memilih yang paling kuat, paling pintar, atau paling berpengaruh. Ia memilih mereka yang bersedia, yang berani menjawab ya, bahkan ketika hati mereka gemetar, yang siap melangkah walau langkahnya masih tertatih. Maka jika hari ini kamu merasa hidupmu dipenuhi beban berat, keputusan sulit, atau ujian yang seolah tiada akhir, jangan buru-buru mengutuk nasib. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang diproses, dipilih, diundang untuk memikul sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk menanggungnya. Bukan karena kamu lemah, tapi justru karena Tuhan tahu, hanya kamu yang bisa membawa beban itu dan menjadikannya berkat. Menjadi yang terpilih berarti siap tumbuh di luar zona nyaman. Siap menggantikan kenyamanan dengan ketahanan. Siap melepaskan kesombongan demi menjalani tujuan yang lebih tinggi. Terkadang, panggilan itu akan menuntut keputusan yang rasanya terlalu besar untuk dipikul. Tapi ingat, panggilan yang besar selalu diiringi oleh penyertaan yang lebih besar. Kamu tidak akan dipanggil tanpa diperlengkapi. Mungkin kamu belum merasa siap, tapi ketidaksiapanmu bukanlah alasan bagi Tuhan untuk menarik panggilannya.
Justru di dalam ketidaksiapan itulah iman tumbuh. Ketika kamu berkata, "Aku tidak sanggup," Tuhan menjawab, "Aku tahu, tapi aku sanggup di dalammu." Seringkali, rasa berat yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu salah jalan. Justru itu adalah bukti bahwa kamu sedang memikul sesuatu yang suci. Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dan di tengah tekanan itu, jiwa dan karakter dibentuk. Emas tidak akan bersinar tanpa api. Begitu pula kamu, takkan bersinar tanpa proses. Jangan takut dengan tekanan. Jangan lari dari rasa sakit. Jangan menghindar dari tanggung jawab yang terasa terlalu besar. Sebab mahkota yang kamu kenakan bukanlah simbol status, itu adalah tanda pelayanan. Itu adalah lambang kepercayaan surgawi yang menempatkanmu sebagai penjaga, pemikul, dan penyampai pesan suci. Jika saat ini kamu merasa seperti sedang memikul salib, jangan mengira kamu gagal. Mungkin itulah bentuk awal dari mahkotamu. Tuhan tidak menempatkan beban di pundakmu untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang mampu memikul kemuliaan yang telah disiapkan. Maka peganglah ini erat. Jika kamu merasa terbebani, kamu tidak sendiri. Itu artinya kamu dipercaya. Dan kepercayaan itu adalah sebuah kehormatan. Mahkota itu bukan sekadar simbol, ia adalah panggilan jiwa. Dan hanya mereka yang bersedia memikulnya, yang akan benar-benar memahami arti menjadi yang terpilih. Bagian 2, takdir tidak akan terwujud tanpa kerjasama. Takdir tidak datang seperti hadiah yang ditinggalkan di depan pintu. Ia tidak mengetuk dengan suara keras, menunggu kau membukakan pintu tanpa usaha. Takdir adalah seperti janji yang menggantung di langit, menunggu seseorang cukup berani untuk menggapainya. Dan untuk meraih janji itu, dibutuhkan satu hal yang sering dilupakan banyak orang, kerjasama. Begitu banyak manusia yang percaya bahwa jika takdir telah ditetapkan oleh Tuhan, maka semuanya akan terjadi dengan sendirinya. Mereka duduk, menunggu, berharap, bahkan berdoa, namun tak pernah melangkah. Mereka mengira dipilih adalah tiket emas menuju kemenangan, padahal sesungguhnya itu adalah undangan, bukan jaminan. Tuhan tidak menciptakanmu sebagai penonton dalam kisah hidupmu sendiri. Ia menjadikanmu rekan kerja, mitra dalam rencana surgawi yang luar biasa. Tuhan memiliki rancangan, ya, tapi tanpa langkah kakimu, rancangan itu hanya akan menjadi cetak biru tak terjamah. Tanpa tindakanmu, visi itu hanya akan tetap menjadi bayangan yang tak pernah terwujud. Bayangkan benih terbaik di dunia. Jika ia tidak ditanam, tidak disiram, tidak dijaga, apakah ia akan tumbuh? Tidak. Begitu pula takdirmu. Ia mungkin mulia, luar biasa, penuh kuasa. Tapi jika kamu tidak bersedia menggulung lengan baju dan mulai menanamnya dalam tindakan nyata, ia tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ini bukan soal melakukan sesuatu yang besar dan dramatis. Justru, kunci dari kerja sama dengan takdirmu seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil. Memilih disiplin di atas gangguan, memilih keyakinan di atas ketakutan, memilih bertahan saat ingin menyerah. Karena langkah-langkah kecil itulah yang membentuk jalan menuju panggilan besarmu. Berapa kali kita mengeluh bahwa hidup kita stagnan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita belum benar-benar menunjukkan bahwa kita bersedia terlibat dalam prosesnya. Kita berharap Tuhan bergerak, tapi lupa bahwa Dia juga sedang menunggu kita bergerak. Dan ketika kamu mulai melangkah, walau pelan, walau gemetar, alam semesta pun ikut bergerak. Jalan yang tadinya tampak tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang tepat mulai hadir. Peluang-peluang yang dulu tersembunyi mulai muncul. Karena kerja sama dengan takdir bukan hanya tentang apa yang kamu kerjakan, tapi tentang energi yang kamu pancarkan kepada dunia. Bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya, bahwa kamu bersedia. Tuhan tidak akan memaksamu. Ia mengundangmu. Ia mengetuk, tapi kamu yang harus membuka. Ia menanamkan potensi, tapi kamu yang harus menggali dan menggunakannya. Takdir bukan soal menunggu waktu yang tepat, tapi tentang menjadi pribadi yang tepat untuk waktu yang telah disiapkan. Jadi, jika kamu merasa takdirmu belum juga tiba, tanyakan pada dirimu,
Apakah kamu sudah menunjukkan kesiapanmu? Apakah kamu hanya berharap atau sudah bersedia bekerja sama? Karena janji yang besar menuntut partisipasi yang tulus. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang tidak bisa dijalankan tanpamu. Maka melangkahlah, bahkan jika itu hanya satu langkah kecil hari ini. Karena setiap langkahmu adalah bentuk kerja sama surgawi yang membawa takdirmu semakin dekat. Takdir tidak akan berjalan tanpa kamu. Karena kamu bukan hanya dipanggil untuk percaya. Kamu dipanggil untuk bergerak. Bagian 3. Yang terpilih. Seringkali merasa paling tersesat. Ada sebuah ironi yang tak banyak disadari. Mereka yang benar-benar dipilih justru sering merasa paling hilang. Di tengah keramaian, mereka merasa sendiri. Di tengah perjalanan, mereka merasa tersesat. Padahal, mereka bukan kehilangan arah. Mereka sedang diarahkan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh tanda tanya, penuh belokan tanpa petunjuk, percayalah, kamu tidak aneh, kamu tidak tertinggal. Justru mungkin itulah tanda bahwa kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang tidak biasa. Karena jalan bagi mereka yang dipilih memang jarang lurus. Ia berkelok, mendaki, gelap, sunyi. Sebab bukan tujuan cepat yang sedang dikejar, melainkan kedalaman jiwamu yang sedang ditempa. Orang lain bisa saja melaju cepat, seperti tahu kemana mereka akan pergi. Tapi kamu seringkali dipanggil untuk berhenti sejenak, merenung, bahkan merasakan luka yang dalam. Bukan karena kamu kurang, melainkan karena kamu disiapkan untuk lebih. Jalanmu bukan jalan umum, jalurmu tidak penuh sorotan. Kamu sedang menapaki jalur rahasia, jalur yang Tuhan sendiri ukirkan dengan penuh ketelitian. Bukan untuk memudahkanmu, tapi untuk memperkuatmu. Ketika orang lain mendapatkan jawabannya dalam hitungan hari, kamu mungkin harus menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi dalam penantian itu, ada pelajaran yang tidak bisa diajarkan lewat kesuksesan cepat. Ada kedewasaan yang hanya bisa tumbuh di tanah gersang. Ada kekuatan yang hanya lahir dari rasa tak berdaya. Tersesat bukan berarti kamu salah jalan. Kadang, itu adalah bagian dari proses penyelarasan. Karena dalam kesesatan itu, kamu mulai menanyakan hal yang penting. Kamu mulai mendengarkan suara yang lebih dalam, suara jiwamu, suara langit, suara yang mengarah kamu ke panggilan sejatimu. Jalan ini memang sunyi, tapi bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak sedang menghukummu dengan kebingungan. Ia sedang memisahkanmu dari keramaian yang membutakan, agar kamu benar-benar melihat. Ia sedang menyingkirkan jalan pintas yang menyesatkan, agar kamu tiba di tujuan yang sejati. Dan kadang, satu-satunya cara agar kamu benar-benar mendengarnya adalah dengan membiarkanmu merasa sendiri. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Mereka mungkin berjalan di jalanan kota, sementara kamu sedang mendaki gunung. Dan meski pendakian itu melelahkan, pemandangan dari puncaknya akan membayar semua luka dan letihmu. Yang kamu anggap sebagai keterlambatan, sesungguhnya adalah perlindungan. Yang kamu kira sebagai kesepian, sesungguhnya adalah pemurnian. Jika hari ini kamu merasa tersesat, jangan menyerah. Peluk rasa bingungmu. Tanyakan maknanya. Temukan ketenangan dalam diam. Karena mereka yang paling dalam proses, seringkali tampak paling kacau di permukaan. Tapi di dalam jiwanya, sebuah fondasi sedang dibangun. Fondasi yang kelak akan menopang sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan takut merasa asing, jangan takut merasa berbeda. Kamu tidak sedang kehilangan jalan. Kamu sedang diarahkan ke jalan yang tak semua orang berani tempuh. Dan itu adalah tanda bahwa kamu terpilih. Bagian 4. Tanpa kunci, karuniamu bisa menjadi penjara. Tak semua yang bersinar adalah anugerah jika tak diarahkan pada cahaya yang benar. Dan tak semua bakat membebaskan jika tak diselaraskan dengan tujuan ilahi. Seringkali, justru karunia yang tak digunakan dengan tepat berubah menjadi beban. Dan lebih menyakitkan lagi, ia bisa menjadi penjara yang memenjarakan jiwamu sendiri. Tuhan memberimu talenta bukan untuk kamu puja, tapi untuk kamu gunakan. Bakatmu bukan kebetulan. Ia tidak muncul begitu saja. Ia ditanam, dititipkan, dipercayakan untuk misi yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri.
Tapi ketika kunci penyelarasan tidak ditemukan, karunia yang seharusnya mengangkatmu justru bisa menyeretmu ke jurang kelelahan, kesombongan, bahkan kehampaan yang tak terjelaskan. Tanpa kerendahan hati, karunia bisa menjelma menjadi sumber kesombongan. Kamu mulai merasa bahwa semua yang kamu capai adalah hasil usahamu sendiri, dan perlahan, kamu menjauh dari Sang Pemberi. Fokusmu bergeser, bukan lagi untuk memberi, melayani, dan memuliakan, tapi untuk mengesankan, menguasai, bahkan mengendalikan. Di titik itu, kamu tidak sedang menghidupi takdirmu. Kamu sedang membangun menara untuk dirimu sendiri, yang sewaktu-waktu bisa runtuh dan menimpa hatimu sendiri. Tanpa kesadaran, karunia bisa menciptakan isolasi. Kamu merasa berbeda, merasa tidak dipahami, dan akhirnya kamu menutup diri. Kamu menjaga jarak, takut karuniamu dimanfaatkan, takut perasaanmu dilukai. Tapi dalam perlindungan berlebihan itu, kamu malah kehilangan kehangatan relasi. Kamu terkurung dalam dinding-dinding kesendirian, ditemani oleh sesuatu yang tadinya kamu kira sebagai berkat. Dan tanpa arah yang benar, karunia akan membakar tenagamu tanpa henti. Kamu terus memberi, terus mencipta, terus bergerak. Tapi lama-lama kamu mulai lelah, jiwamu haus, hatimu kosong. Kamu merasa seperti mesin yang harus terus menyala, walau bahan bakarnya telah lama habis. Kamu menjadi tahanan dari harapan orang lain, dari pencapaian yang harus dipertahankan, dari standar yang tak pernah selesai. Tapi semua itu bisa berubah jika kamu menemukan kunci. Kunci itu adalah kerendahan hati, kesadaran bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan, bahwa karuniamu bukan milikmu, melainkan saluran untuk kebaikan yang lebih besar, bahwa kamu hanyalah wadah dari kekuatan yang jauh melampaui pemahamanmu. Dan kunci itu juga adalah penyelarasan. Ketika kamu kembali bertanya, untuk siapa aku melakukan ini? Mengapa aku diberi kemampuan ini? Saat kamu menyelaraskan niatmu dengan sumber dari segala tujuan, karuniamu akan menemukan arah. Ia tidak lagi menjadi beban. Ia menjadi jembatan. Ia tidak lagi menyiksamu. Ia menyembuhkanmu. Karunia yang sejati akan selalu membawamu lebih dekat pada dirimu yang paling murni. Versi dirimu yang diciptakan dengan maksud yang jelas. Bukan versi yang diukur dari prestasi, pengakuan, atau panggung. Jadi tanyakan pada dirimu hari ini, apakah karunia ini sedang membawaku pada kebebasan? Atau justru sedang menjeratku diam-diam? Karena karunia, tanpa kunci kesadaran, bisa menjadi belenggu. Tapi dengan kunci itu, ia akan menjadi sayap. Sayap yang membawamu terbang menuju panggilan hidupmu yang sejati. Bagian 5. Takdirmu bisa tertunda, tapi tidak bisa dibatalkan. Takdir tidak pernah hilang. Ia tidak lenyap hanya karena kamu menundanya, menghindarinya, atau tidak percaya diri untuk menjalaninya. Tapi setiap penundaan memiliki harga. Setiap waktu yang terlewat tanpa keberanian untuk melangkah adalah kesempatan yang dibiarkan tergelincir dalam keheningan. Dan meskipun takdirmu tak pernah dibatalkan, waktu yang hilang tak bisa dikembalikan begitu saja. Tuhan itu sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia menunggumu, bahkan ketika kamu berputar-putar dalam padang gurun keputusan yang ragu. Tapi ketahuilah ini, waktu hidupmu di bumi tidaklah tanpa batas. Kesempatan yang kamu miliki tidak datang berkali-kali dalam bentuk yang sama. Ada momen-momen tertentu yang hanya muncul satu kali dalam hidup, dan jika dilewatkan, ia tidak kembali. Ia berganti bentuk, berganti arah, dan kamu harus mengambil jalan yang lebih panjang untuk kembali ke titik yang seharusnya. Banyak dari kita yang tahu bahwa kita dipanggil, tapi kita menunda. Kita terlalu sibuk, terlalu takut, terlalu nyaman. Kita tergoda untuk percaya bahwa akan selalu ada hari esok. Tapi hati yang terlalu lama menunda akan menjadi beku. Percaya diri yang terlalu sering dipendam akan menjadi rapuh. Dan impian yang terlalu sering ditunda, lambat laun akan menjadi suara samar yang tak lagi terdengar. Namun, di tengah semua itu, ada kabar baik.
Tuhan tidak mencabut panggilan hanya karena kamu sempat berpaling. Takdirmu masih di sana, menunggumu. Bahkan jika kamu sempat menjauh, melawan, atau jatuh dalam jebakan kehidupan, tak ada jalan yang terlalu jauh bagi tangannya untuk merangkulmu kembali. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sungguh-sungguh mau kembali? Ataukah kamu sedang berdalih? Karena keterlambatan yang berkepanjangan bisa membuat hatimu percaya bahwa panggilan itu tidak lagi penting, tidak lagi relevan. Padahal, itu adalah denyut nadi jiwamu. Itu adalah bagian yang membuat hidupmu memiliki makna lebih dari sekadar rutinitas. Banyak yang terjebak dalam ilusi kemajuan. Mereka terlihat sibuk, tampak produktif, namun sebenarnya hanya berputar-putar di tempat. Mereka mengejar hal-hal yang tampak penting, namun lupa bertanya apakah semua itu membawa mereka lebih dekat pada takdir yang sejati. Ada yang dikuasai oleh ketakutan. Ada pula yang terjebak dalam zona nyaman, memilih aman daripada berkembang. Dan jangan salah, penundaan itu tidak tanpa akibat. Setiap detik yang kamu habiskan jauh dari panggilanmu adalah detik yang kamu hilangkan dari damai dan kepenuhan sejati. Semakin lama kamu menunda, semakin dalam kamu masuk ke dalam kebingungan. Tapi saat kamu mulai kembali, walau dengan langkah kecil, walau dengan hati yang masih ragu, semesta akan bergerak bersamamu. Takdirmu tidak menuntutmu untuk sempurna. Ia hanya menantimu untuk berkata, "Aku siap." Mungkin kamu telah berjalan di jalan yang salah selama bertahun-tahun, tapi satu langkah berani hari ini bisa mengubah segalanya. Tuhan bisa memakai luka dan kegagalanmu sebagai pelajaran. Ia bisa mengubah keterlambatan menjadi kekuatan. Tapi waktunya adalah sekarang. Jangan tunggu tanda. Jangan tunggu semuanya sempurna. Ambillah kembali arahmu, karena takdirmu masih hidup, dan ia sedang menunggumu untuk bangkit dan mengambil peran yang hanya kamu yang bisa jalani. Takdir bisa tertunda, tapi tidak bisa dibatalkan. Kamu belum terlambat, tapi kamu tidak boleh terus menunggu. Bagian 6. Kunci. Itu bukan benda, melainkan perubahan diri. Banyak yang mencari kunci takdir seolah itu adalah benda ajaib, sebuah simbol suci yang tersembunyi di tempat rahasia, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang istimewa. Padahal kunci itu bukan di luar dirimu. Ia tidak tersimpan di balik gerbang surgawi atau di dasar samudra terdalam. Ia ada di dalam dirimu, berwujud sebagai perubahan. Sebuah transformasi yang senyap, namun mengguncang seluruh jiwamu. Kunci takdirmu bukanlah benda yang bisa kamu genggam, tapi proses yang harus kamu jalani. Ia bukan sesuatu yang bisa kamu temukan dengan terburu-buru. Ia muncul ketika kamu mulai memandang hidupmu dengan cara yang berbeda. Ketika kamu berhenti berlari dari luka dan mulai bertanya, apa maknanya? Ketika kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi mulai bertanya, apa yang Tuhan ingin tumbuhkan dalam diriku lewat ini semua? Perubahan itu dimulai dari pikiran, dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Jika kamu terus memelihara ketakutan, keraguan, dan suara-suara lama yang mengatakan kamu tidak cukup, maka sekalipun pintu takdirmu terbuka lebar, kamu tidak akan berani melangkah masuk. Karena kamu belum menjadi pribadi yang mampu memutar kunci itu. Karena kunci itu hanya bisa digenggam oleh tangan yang telah belajar percaya pada dirinya sendiri dan pada Sang Pemberi hidup. Pembaruan pikiran bukan sekadar saran, itu keharusan. Kamu tidak bisa berjalan menuju masa depan yang baru dengan membawa pola pikir yang lama. Kamu harus berani melepas pandangan sempit, meluruhkan luka lama, dan menanamkan keyakinan bahwa kamu memang layak untuk memikul takdir agung itu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia berubah. Namun transformasi tidak berhenti di kepala. Ia turun ke hati, menyentuh bagian terdalam dari siapa kamu sebenarnya. Di sanalah kamu akan diuji. Apakah kamu benar-benar ingin berjalan bersama Tuhan? Atau kamu hanya ingin mengundangnya masuk ke dalam rencanamu sendiri? Perubahan sejati adalah tentang menyelaraskan langkah, bukan menuntut arah. Ia adalah penyerahan, bukan sekali saja, tapi setiap hari. Dan terakhir, transformasi itu membutuhkan fokus. Dunia akan selalu menawarkan ribuan hal yang bisa menyibukkanmu, membingungkanmu, bahkan mengalihkanmu. Tapi orang yang ingin membuka pintu takdirnya
harus belajar berkata tidak. Harus belajar memeluk keheningan, menyaring gangguan, dan mempersembahkan waktunya untuk hal-hal yang mendekatkannya pada panggilan tertinggi. Kamu tidak akan bisa menjalani hidup lama dengan hati yang baru. Kamu harus berani meninggalkan hubungan yang mengikat, kebiasaan yang melemahkan, dan suara batin yang melecehkan potensimu sendiri. Karena kunci takdirmu tidak diberikan kepada dirimu yang dulu. Ia hanya akan pas di tangan versi dirimu yang sudah dipulihkan, dimurnikan, dan disiapkan. Perubahan memang menakutkan. Ia membuatmu kehilangan pijakan. Tapi justru di tengah guncangan itulah fondasi yang baru dibangun. Dan ketika kamu akhirnya melihat dirimu berubah, bukan dari luar, tapi dari dalam, itulah saatnya kamu sadar. Pintu itu telah terbuka, dan kamu sudah menjadi pribadi yang mampu melangkah masuk. Ingatlah, kunci takdirmu bukan untuk dicari, ia untuk dijalani. Dan perjalanan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Bagian 7. Panggilan akan menghancurkanmu sebelum ia membangunmu. Tidak ada panggilan agung yang dimulai dari kenyamanan. Tidak ada takdir suci yang tumbuh di taman penuh bunga tanpa duri. Sebaliknya, panggilan yang sejati seringkali datang dengan getaran yang mengguncang dasar jiwamu. Ia tidak mengetuk dengan lembut. Ia datang seperti badai, menghancurkan apa yang rapuh dalam dirimu, agar bisa membangun sesuatu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Inilah kebenaran yang tak banyak disampaikan. Takdirmu akan menghancurkanmu terlebih dahulu, sebelum ia membentukmu menjadi pribadi yang sanggup menanggungnya. Kamu akan merasa goyah. Akan ada malam-malam penuh air mata tanpa suara. Akan ada momen saat kamu merasa ditinggalkan, diuji, dan dihancurkan dari dalam. Bukan karena kamu dibenci oleh semesta, tetapi karena kamu sedang disiapkan. Panggilan yang besar tidak bisa diemban oleh hati yang masih bergantung pada dunia lama. Maka, Tuhan mengizinkan perpisahan, keretakan, bahkan kegagalan, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk melepaskanmu dari beban yang tidak bisa kamu bawa ke level berikutnya. Ego akan dikikis, kontrol akan direnggut, ilusi akan pecah satu persatu. Semua hal yang kamu pegang erat dan kamu anggap sebagai identitas, perlahan akan runtuh. Karena untuk memasuki panggilan yang sejati, kamu harus datang sebagaimana dirimu yang paling murni, tanpa topeng, tanpa gengsi, tanpa kepalsuan. Hanya kamu dan keberanianmu untuk tetap berdiri di tengah reruntuhan. Namun, jangan takut. Dalam setiap kehancuran, ada kesempatan untuk lahir kembali. Dalam setiap kejatuhan, ada potensi untuk bangkit dengan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kamu miliki. Tuhan tidak akan membiarkanmu hancur sia-sia. Setiap retakan adalah tempat di mana cahaya bisa masuk. Dan dari situ, akan lahir versi dirimu yang tidak lagi dibentuk oleh ketakutan, melainkan oleh kekuatan dan kebijaksanaan. Hancur bukan akhir. Itu adalah awal dari pembentukan. Itu adalah proses pengupasan lapis demi lapis, agar akhirnya kamu bisa berdiri dengan kaki sendiri, dalam keaslian, dalam kemurnian, dalam kesadaran penuh bahwa panggilanmu bukan hadiah, tetapi tugas mulia yang membutuhkan seluruh keberadaanmu. Kamu tidak bisa membawa ambisimu yang lama ke dalam medan panggilanmu. Kamu tidak bisa membawa harapan-harapan egois dan mimpi-mimpi yang belum dimurnikan. Maka kamu akan dipisahkan, akan disaring, akan dipatahkan. Tapi semua itu bukan tanpa kasih. Justru karena kamu dikasihi, kamu dibentuk. Karena kamu dipilih, kamu harus dilatih. Jika saat ini kamu merasa segalanya runtuh, ketahuilah, kamu tidak sedang dibuang. Kamu sedang dibangun. Kamu sedang dipersiapkan untuk memikul sesuatu yang tak semua orang mampu. Kamu sedang ditempa agar tidak hanya kuat, tapi juga layak. Dan nanti, saat semuanya mulai menyatu kembali, dengan bentuk yang baru, dengan pemahaman yang lebih dalam, dengan hati yang lebih luas, kamu akan menyadari bahwa proses yang menyakitkan itu adalah rahmat yang menyamar. Kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Kamu akan menjadi seseorang yang dipersiapkan untuk membawa terang ke tempat paling gelap. Jangan lari dari kehancuran. Peluk ia sebagai jalan lahir baru. Karena dari tanah yang hancur itulah akan tumbuh akar yang dalam. Dan dari akar yang kuat itulah
akan tumbuh pohon kehidupan yang menaungi banyak jiwa. Panggilanmu akan menghancurkanmu terlebih dahulu, tapi hanya agar ia bisa membangunmu lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Kini saatnya berhenti bersembunyi. Waktu untuk menunda telah usai. Kamu telah membaca bukan hanya kata demi kata, tapi pesan demi pesan yang mengetuk pintu jiwamu. Dan jika hatimu bergetar, itu bukan sekadar emosi, itu adalah panggilan. Panggilan yang selama ini menunggumu untuk menyadari bahwa takdirmu bukan sekadar kemungkinan, tapi kepastian yang menanti keberanianmu. Tuhan tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya ingin kamu bersedia. Ia tidak menunggu seseorang yang tahu semua jawaban. Ia hanya mencari hati yang berkata, "Aku siap melangkah, meski belum tahu kemana." Karena kunci takdirmu bukan diberikan kepada mereka yang merasa kuat, melainkan kepada mereka yang cukup rendah hati untuk bertanya, cukup berani untuk berubah, dan cukup setia untuk berjalan walau dalam gelap. Ingatlah, kamu bukan angka di dunia ini. Kamu adalah potongan tak tergantikan dalam lukisan besar kehidupan. Jika kamu tidak berdiri di tempatmu, lukisan itu akan tetap memiliki celah. Dunia butuh cahayamu. Semesta menunggu langkahmu. Dan surga telah lama menyimpan tempatmu di panggung takdir ini. Maka genggamlah kunci itu, yang bentuknya adalah perubahan, keberanian, dan penyerahan. Kunci yang tidak bisa hilang, hanya bisa diabaikan. Dan kini ia memanggilmu untuk mengambilnya. Untuk membuka pintu yang selama ini terasa terkunci. Untuk menjalani hidup yang bukan hanya penuh arti, tapi juga penuh dampak. Jangan tunggu hari esok, karena hari ini bisa menjadi awal dari segalanya. Jika isi pesan ini menggugah hatimu, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal pesan-pesan selanjutnya. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap mengirimkan sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu bersedia menerima, menjalani, dan menghidupi panggilan yang telah lama menantimu. Ingatlah, takdir tidak bisa menunggu selamanya. Tapi Tuhan masih menunggu satu jawaban darimu. Apakah kamu bersedia? Kini saatnya melangkah, karena dunia ini belum lengkap sebelum kamu membuka pintu yang telah disiapkan hanya untukmu.